Selamat siang, pemirsa Metro TV Lampung. Saya Mustaan Basran, selama 60 menit ke depan kita akan berdiskusi membahas tentang pariwisata di Lampung dalam rangka peringatan HUT ke-46 Lampung Pos dan ke HUT Sai Radio ke-6 tahun. Talkshow kali ini mengangkat tentang pariwisata produktif, pengunjung aman COVID-19. Nah, ini demi pandemi ini memang berdampak pada seluruh sektor pariwisata. Padahal Lampung sendiri dalam 2 tahun terakhir ini ada kabar gembira yang mengitari di Lampung, yaitu salah satunya pembukaan infrastruktur nasional jalan tol. Dengan begitu potensi pengunjung ke Lampung dari luar kota itu akan semakin meningkat. Tapi sayang di awal tahun 2020 itu pandemi mulai masuk ke Indonesia, sehingga ada sedikit penurunan dari pengunjung pariwisata. Bahkan setelah era new normal, sekarang pengunjung pun dibatasi dengan protokol kesehatan. Untuk itu telah hadir bersama kita sejumlah narasumber untuk membahas tentang pariwisata di Lampung ini. Yang pertama adalah Bapak Kadis Pariwisata Provinsi Lampung, Bapak Edarwan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Kemudian Bapak Nur Samsu, staf ahli Bupati Lampung Timur. Selamat pagi, Pak. Kemudian Bapak Els Fariza, Kadis Pariwisata Pesawaran. Assalamualaikum, tabik pun. Salam. Kemudian pelaku usaha pariwisata Bang Irwan Nasution. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Nah, yang terakhir adalah Kadis Pariwisata Lampung Timur, Bapak Abdul Muin. Selamat pagi, Pak. Pagi. Oke pemirsa, langsung saja kita awali dengan beberapa gambaran dari Bapak Kadis Pariwisata di Lampung, yaitu Bapak Edarwan. Pak Edarwan, bisa dijelaskan sedikit Pak, bahwa Lampung ini kan memang secara global pariwisatanya mulai meningkat, apalagi di tahun-tahun belakangan ini semenjak tol kemudian banyak bergeliat ya, pariwisata maritim ataupun konservasi di Lampung gitu. Bisa ada gambaran sedikit Pak tentang pariwisata di Lampung? Ya, terima kasih. Selamat pagi pemirsa Metro TV dan pendengar radio Sai Radio ya. Bicara pariwisata memang cukup menarik. Bukan karena saya orang dinas pariwisata, karena keterkaitan sektor pariwisata dengan berbagai macam subsektor. Jadi menarik, atau dengan bahasa lain berkaitan dengan kebutuhan hidup sektor-sektor non formal. Jadi kembali ke pariwisata Lampung, terus terang adanya jalan tol Sumatera, adanya bandara yang akan menuju internasional airport, dan kemudian adanya Bakahuni dengan eksekutif, pelayanan yang eksekutif, ini memberikan angin segar terhadap sektor pariwisata. Nah, oleh karena itu tentunya keberadaan infrastruktur itu adalah salah satu yang menentukan bagaimana orang akan datang. Nah, tinggal sekarang bagaimana caranya kita bisa membuat orang datang ke Lampung. Nah, tentunya akan terkait dengan destinasi pariwisata. Nah, di sini ada pelaku pariwisata mungkin nanti bisa bercerita, dan kemudian pemerintah Provinsi Lampung membutuhkan kerjasama yang intens dengan teman-teman kabupaten kota. Nah, ini juga alhamdulillah sudah dihadirkan, sehingga kita nanti dapat berdiskusi bagaimana pariwisata Lampung terutama setelah atau sedang dalam kondisi COVID. Nah, ini mungkin yang lebih menarik nanti harus kita bahas, bagaimana harus kita melakukan sesuatu. Demikian. Ya, artinya memang selama pandemi ini sebenarnya Lampung sudah mulai bergeliat, tapi karena COVID ini memang agak turun Pak ya. Nah, dalam hal ini memang apakah pemerintah Provinsi Lampung memberikan batasan-batasan tersendiri Pak tentang terkait dengan COVID ini gitu? Ya, jadi kondisi COVID itu memang membuat perilaku kita, sikap kita, tindakan kita harus berubah. Jadi ada paradigm shifting di dalam pengelolaan pariwisata. Nah, oleh karena itu pemerintah Provinsi Lampung telah mengeluarkan satu kebijakan bagaimana memadukan. Saya melihat kalau kita bicara pariwisata di era COVID, kita bicara di dua kepentingan.
kepentingan pertama adalah bagaimana menyelamatkan wisatawan, menyelamatkan manusia, tapi di sisi lain bagaimana menghidupkan ekonomi. Karena dua ini tidak bisa pilih yang mana. Kalau menurut kita harus sama-sama. Nah, oleh karena itu adanya protokol kesehatan. Terus lebih lanjut bagaimana? Kita harus meyakinkan bahwa protokol kesehatan harus berjalan di setiap sektor pariwisata, di setiap pelaku pariwisata harus jalan mutlak. Karena ini menentukan keberlanjutan daripada ekonomi. Nah itu, jadi dari sisi kebijakan pemerintah Provinsi Lampung telah mengeluarkan peraturan gubernur bagaimana cara hidup produktif di era COVID, di era new normal. Ya artinya memang COVID ini memang tidak punya pilihan kita untuk menentukan apakah menghentikan COVID dengan dengan mematikan perekonomian kita, Bang ya. Artinya memang perekonomian harus tetap tumbuh, tapi masyarakat juga harus tetap sehat gitu ya. Nah, artinya dalam hal ini memang di Lampung ini kan memang ada banyak sekali gitu destinasi wisata dan harus menjalankan protokol itu. Sementara memang penunjang-penunjang lain pun harus menggunakan protokol kesehatan itu, Bang ya, seperti misalnya industri makanan dan transportasinya gitu ya. Nah, kemudian ada hal lain dalam pariwisata di Lampung ini kan banyak sekali tentang pariwisata, tentang ekowisata atau agrowisata gitu. Nah, terutama di Lampung Timur itu muncul tentang agrowisata, kebun jeruk yang dimulai diawali dengan di Pekalongan ya, ada kebun rambutan. Mungkin Pak Nur Samsu bisa menceritakan sedikit Pak tentang gimana sih pariwisata di Lampung Timur itu gitu. Baik, terima kasih. Memang di Lampung Timur ini ada agrowisata, salah satunya di pusat di Pekalongan, dan kita juga ada di Brawijaya, ada kebun jeruk dan buah naga, dan ada juga di Selba. Silakan untuk masyarakat di sana untuk hadir di sana. Makan sepuasnya gratis, akan tetapi kalau bawa pulang ditimbang dengan bayar. Dengan tetap kita memperhatikan apa kata Pak Kadis tadi, protokol kesehatan. Tetap kita jaga jarak, pakai masker, pakai persiapan tempat itu kita masuk itu pakai ini apa? Termogan. Dan itu termasuk cuci tangan. Oke Pak, tuh tahan sebentar penjelasannya. Kita lanjutkan nanti gitu Pak ya, karena pandemi tetaplah bersama kami.